Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita iman Islam sehingga kita dapat berkumpul atau bersilaturahim di dalam forum hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Butari. Saya dari SD Negeri 1 Depok. Saya akan memberikan kultum hari ini yang berjudul syukur. Bahwa kita sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengalami ada rasa senang, susah. Itu merupakan bagian dari hidup kita. Ketika kita mengalami rasa yang tidak kita sukai, pasti kita akan sedih. Ketika kita merasa senang, kita akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bahwa di sini kita kalau mengucapkan hamdalah itu pasti kita merasakan di dalam hati kita akan merasa damai ketika kita mengucapkan hamdalah tersebut. Kenapa? Karena di dalam seorang muslim itu Islam artinya, atau dengan kata lain dalam Islam itu artinya as-salmu ya, artinya kedamaian atau bertawakal kepada Allah. Ketika kita sudah berupaya, sudah berikhtiar, maka kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Contohnya dalam hati tadi ya. Kalau di dalam lisan kita memuji kepada Allah itu dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi mempergunakan lisan dengan ucapan yang baik. Terus di dalam perbuatan pun kita juga harus bisa menggunakan bagian dari tubuh kita itu untuk berbuat kebaikan. Bapak Quraisy Shihab membagi rasa syukur itu menjadi 3 bagian, yaitu kita bersyukur di dalam hati dengan lebih merasa damai. Yang kedua adalah dengan mengucapkan dengan lisan, artinya kita mengucapkan hal-hal baik. Mulut digunakan untuk berkata yang baik, untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Misalkan kita dipanggil ibu kita, maka kita segera mendatanginya. Dan kalau orang Jawa, wonten menapa Bu, wonten menapa Pak, gitu nggih. Ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Itu dengan lisan ya, atau mengucapkan sesuatu hal yang baik dengan lisan kita. Gitu. Atau ketika melihat sesuatu jangan selalu menyeletuk kata-kata yang kurang baik untuk teman kita, misalkan seperti itu. Terus yang ketiga adalah dengan bersyukur dengan perbuatan. Nah, syukur dengan perbuatan, kalau seorang siswa berarti bisa dengan belajar dengan tekun, dengan rajin, atau dengan misalkan dengan perilaku sehari-hari, dengan membantu orang tua. Nah, itu pun menggunakan anggota tubuh kita untuk beraktivitas menuju ke hal-hal yang baik. Itu sudah termasuk rasa syukur kita kepada Allah. Terus ketika kita melihat hal-hal yang baik di luar juga, kita mesti mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji hanya milik Allah. Dan itu semua puji-pujian itu atau semua makhluk yang kita puji itu adalah dikembalikan lagi kepada Allah, sehingga kita tidak memiliki rasa sombong di dalam diri kita bahwa semua kebaikan yang ada di dunia ini adalah semuanya karena Allah. Jadi kita hanya makhluk kecil yang tidak bisa sombong, dan rasa
yang berhak dipuji itu adalah hanya kepada Allah. Terus yang selanjutnya adalah, misalkan dalam sehari-hari kita pernah melihat ada orang yang tidak seberuntung seperti adik-adik misalkan. Nah, itu bukan berarti beliaunya itu tidak beruntung atau tidak baik ya, atau dia hanya kita salah menafsir, atau kita hanya salah keterbatasan pandangan kita terhadap dalam menentukan tolak ukur, atau mungkin baik menurut Allah itu, tapi kita kadang salah mengartikan. Nah, makanya ketika di dalam manusia itu terbatas memiliki kemampuan, karena jangkauan Allah, karunia Allah itu hanya Allah yang tahu gitu. Terus selanjutnya adalah dengan bersyukur dengan perbuatan tadi ya, dengan kalau yang orang tua dengan bekerja tekun, dengan bekerja dengan menggunakan nikmat yang diperoleh sesuai tujuan penciptaannya. Terus seperti di dalam arti surat Ibrahim ayat 7, bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi ketika kamu tidak mengingkari atau nikmatku itu diingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi di sini ada, kalau di dalam bahasa Inggris ada conditional sentences ya. Jadi kalau ini peristiwa yang kedua akan berlaku ketika peristiwa satu itu tidak terlampaui. Artinya misalkan adik-adik tidak melakukan ini, maka dampaknya akan seperti ini. Allah pun demikian, ketika tidak bersyukur maka azab pasti yang didatangkan. Atau artinya azab itu bisa lapar atau cemas gitu ya. Tapi bukan berarti kalau puasa itu dapat azab, bukan ya adik-adik. Itu karena memang kita melatih diri kita untuk latihan prihatin gitu ya. Bagaimana orang-orang yang tidak seberuntung kita itu belajar menahan diri dari semua yang nafsu ya. Terus kalau kita sudah melakukan suatu ibadah itu dengan rasa sadar, maka kita sudah termasuk orang muslim, atau artinya Islam itu adalah as-salmu, artinya di dalam kata-kata Islam itu ketika seorang muslim sudah menerapkan Islamnya, maka dia akan mendapat kedamaian di dalam bertawakal menjalankan ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari itu. Maka kedamaian itu adalah sulit dicapai. Misalkan kita negara lain itu sedang mengalami tidak damai seperti di negara Indonesia. Nah, itu coba bayangkan adik-adik di sana, mereka kasihan ya. Kalau kita alhamdulillah kita bisa belajar tekun, bisa sholat taraweh dengan tumak ninah. Nah, bayangkan mereka yang di sana. Makanya bersyukurlah kepada kondisi kita hari ini yang dalam keadaan damai. Islam itu adalah mengajarkan kedamaian, begitu. Jadi adik-adik, semoga puasa hari ini kalian bisa lancar ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, mohon jangan dimasukkan di dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.